Muhammad bin Al-Fat menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami. Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami. Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al-Hasan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Masalus salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin ala babi ahadikum kathiril ma'i yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin fahal yabqa alaihi minad darani syai'un. Hadis yang bersumber daripada Al-Hasan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, hanya tentang kelebihan semayang fardu. Adipu kelebihan orang yang puput semayang fardu. Ada soal jika ditanyai orang, apakah kelebihan orang yang salat 5 waktu? Jadi salah satu ujian ke hadisnya dipegah oleh Rasulullah, perumpamaan salat yang 5 adalah seperti sungai yang mengalir pada pintu salah seorang di antara kamu yang banyak airnya. Semayang fardu tersebut ibarat sungai yang mengalir di hadapan rumah gedanya. Ibarat kerung yang ijih cukup jernih, terangkan kerung nyan ile di ke rumah gedanya. Nyan solat fardu. Di mana setiap hari ia mandi di sungai itu 5 kali. Maka apakah kira-kira masih ada suatu kotoran padanya? Sungai yang begitu jernih airnya, begitu bagus airnya, dili ke rumah ke danyo tak mano bak sungai nyan lam tiro 5 ga. Ditanya oleh Rasul, apakah kira-kira masih ada kotoran padanya? Kira-kira menyesuro 5 ga tak mano bak sungai. Ikna manteng kotoran bak tubuh ke danyo. Apakah masih ada kotoran itu pada tubuh kita kalau kita mandi setiap hari 5 kali? Artinya, dengan tersemayang fardu 5 buah wate lam tiro semalam, nyan persis seperti kita mandi 5 kali dalam sehari. Berarti tidak mungkin seseorang itu akan meninggalkan kotoran-kotorannya. Hanya mungkin tinggal kotoran bak tubuh katanya. Menyetamano lam tiro 5 ga. Maka kelebihan salat, salah satu fadlah salat iaitu menghapus dosa. Maksudnya, salat yang 5 waktu itu dapat mensucikan diri dari dosa-dosa sehingga tidak tersisa sedikit pun dosa-dosa itu, kecuali dosa-dosa besar. Adanya harus dipahami, dosa yang dihapus dengan salat fardu itu maksudnya dosa kecil, bukan dosa besar. Dan dosa-dosa yang hanya berhubungan dengan Allah, bukan dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk, dengan manusia. Itu tidak. Hanya dosa yang berhubungan dengan makhluk tidak akan terhapus apapun dosa, apapun amalan yang kita lakukan. Karena dosa dengan makhluk itu kita harus berhubungan langsung dengan makhluk. Tanya harus terlaki maaf makhluk, menyana maaf ya kemampun, menyahana kakehana. Kan? Adanya maksud dosa yang kepahapus dengan sembahyang fardu iaitu dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah. Tapi pajan kapan solat fardu itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita? Hal ini apabila solat itu dikerjakan dengan penuh hikmat. Tak kerjakan dengan penuh hikmat dan khusyuk, benar khusyuk. Baik semayang lalai, berkhusyuk, dengan rukuk dan sujud yang sempurna. Ini paling penting. Dan semayang benar rukuk dan sujud yang sempurna. Karena kebanyakan orang solat
tapi rukuk dan sujudnya tidak sempurna, sehingga akibatnya solat yang dia kerjakan itu tidak ada sama sekali. Pernah terjadi di masa Rasulullah, orang masuk ke masjid lalu solat. Ketika selesai solat, Rasul mengatakan, ulangi solatmu karena kamu belum solat. Ulang tema semayang karena bro ni golong semayang. Lega ni ulang ni urangnya, Rasul tetap mengatakan hal demikian. Duduk ni hei Rasul ni pegang. Bro ni le ulang semayang karena hana ni sempurnakan rukuk dan sujud. Ada hana rukuk dan sujud. Lagi bau riput langit tu. Apa ni namanya? Kan ada tumak ninahnya. Makanya baik baga-baga. Nyom-nyonyo dah pegah ada je kan sembahyang tarawih baik baga-baga. Tambah hanjut dan nyo kehendak berbaga-baga. Tapi alhamdulillah pemenan nalah orang sembahyang. Baik baga-baga dah. Berukuk bepa, sujud bepa. Benar tumak ninah, baik tampi hana tumak ninah. Hek sembahyang. Hana juga sembahyang lebut. Sehingga sembahyang yang kita nyokubutnya, biarpun kita solat, tapi rukuk dan sujud tidak kita sempurnakan, sehingga akibatnya solat itu tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Apabila rukuk dan sujudnya tidak sempurna, maka solat itu tidak akan diterima. Ada salah satu penyebab diterima solat getanyo, nyo tergantung bak rukuk dan sujud getanyo. Bila sempurna terlaksanakan, insya-Allah solat kita akan diterima oleh Allah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah ni pegah. Man hafadha ala salawati khamsin fi mawaqitihinna wa wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna dakhala jannah. Ini hadis yang lain. So mantang siapapun yang menjaga solat yang 5 tepat pada waktunya, dengan wudu'nya, dengan rukuknya dan sujudnya secara sempurna. Artinya rukuk, sujud, wudu sempurna ia laksanakan. Kemudian dia solat dengan penuh rasa keimanan kepada Allah, dakhalal jannah. Maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga dengan ibadah solat yang dia kerjakan. Tapi dengan ketentuan, solat yang kita kerjakan harus sempurna. Sempurna apa? Sempurna rukuk dan sujud, sempurnakan wudu. Maka sayang, le urang tak kalandum, watai ke semayang, hana sempurna wudu. Gerah buka menan-menan, gerah sapai menan-menan. Padahal ada aturannya. Pakai ban cara arah sapai, pakai ban cara arah kaki, pakai ban cara arah muka, pakai ban cara arah gelinyung. Walaupun gelinyungnya sunat hukum je, tapi itu kesempurnaan di sini. Makanya perlu ilmu pengetahuan. Jadi bila solat yang kita lakukan sempurna, wuduknya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, maka solat tersebut menurut hadis yang kita baca buno akan bisa menjadi kafarah dosa. Tapi dosa-dosa kecil saja.